Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar Anda di pagi hari ini? Senang sekali saya Heri Oron kembali menjumpai Anda dalam Berita Papua. Sejumlah informasi dan berita aktual telah kami sajikan dalam tim redaksi kami. Berikut 3 berita utama yang akan kami sajikan untuk Anda. Emosi karena ponselnya hilang di sekolah, seorang pelajar SMP di Kabupaten Mimika, Papua Tengah, nekat membakar sekolah. Kantor dan kendaraan Polres Mamberamo Raya rusak diserang pemuda mabok. Ditabrak truk, seorang pengendara motor di Kabupaten Mimika tewas. Kecelakaan maut terjadi di kota Timika, Papua Tengah pada hari Selasa. Korban pengendara motor bernama Paulus Tony Awom meninggal dunia di lokasi setelah motornya tertabrak truk dari arah berlawanan di kawasan pertigaan Jalan Budi Utomo. Dari keterangan saksi saat kejadian, korban keluar dari Jalan SMA Taruna menuju Jalan Budi Utomo. Ketika hendak berbelok, tiba-tiba datang sebuah truk dari arah depan dan langsung menabrak korban hingga terjatuh ke badan jalan. Benturan keras membuat korban terlindas truk dan meninggal di tempat dengan luka parah di bagian kepala. Warga sekitar sempat mencoba memberikan pertolongan, namun nyawa korban tidak dapat diselamatkan. Petugas Satuan Lalu Lintas Polres Mimika langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Barang bukti berupa sepeda motor dan truk yang terlibat dalam kecelakaan telah diamankan untuk penyelidikan lebih lanjut. Tiba-tiba pengendara yang keluar dari lorong SMA Taruna berpapasan langsung dengan truk Hino warna hijau dan kemudian bertabrakan di sekitar pertigaan antara Budi Utomo dan Jalan SMA Taruna. Kemudian karena dengan terjadinya tabrakan, korban atas nama Paul Awom meninggal dunia di tempat karena benturan keras. Untuk barang bukti, 2 barang bukti, truk dan motor, sementara kami amankan di Satlantas Polres Mimika. Untuk pengendara truk atas nama Udin Sangaji, itu sementara kami amankan di Polsek Meru. Polisi juga mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dan mematuhi aturan lalu lintas agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Seorang pelajar berusia 17 tahun di Merauke tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya masuk ke drainase. Kecelakaan tunggal ini terjadi di Jalan Raya Tanah Miring, Kabupaten Merauke pada hari Rabu. Korban Fajar mengendarai sepeda motor dari arah kota Merauke menuju kampung Amunkai. Diduga ia kehilangan kendali. Fajar tewas karena terbentur beton drainase dan nyangkut di pohon, sementara motor masuk ke dalam drainase. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan evakuasi terhadap korban yang ditemukan tergeletak di samping pohon dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Sementara sepeda motor korban berhasil diangkat dari dalam drainase oleh petugas yang dibantu warga sekitar. Untuk posisi kendaraan terletak di bawah air dan posisi korban terletak di sini. Namun dari tadi kami dari anggota sudah bantu untuk geserkan korban tersebut ke rumah sakit terdekat, Rumah Sakit Angkatan Darat di TPU. Untuk perkembangan kasusnya, tersebut masih dilidik atau diselidiki oleh petugas unit Gakum. Untuk perkembangan kasus lebih lanjut akan kami sampaikan. Untuk situasi di TKP aman terkendali.
Polisi menduga korban dipengaruhi minuman keras sehingga tidak mampu mengendalikan motornya. Polisi juga mengimbau agar masyarakat, khususnya para pelajar, tidak mengendarai kendaraan dalam keadaan terpengaruh minuman keras karena dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Polisi saat ini tengah menyelidiki kematian anak perempuan tunarungu berusia 11 tahun bernama Julia Rizky Rahmadani. Saat ini Satuan Reskrim Polres Merauke bekerja secara maraton untuk menangkap pelakunya. Polisi masih mengumpulkan sejumlah barang bukti dan meminta keterangan dari sejumlah saksi. Polisi akan bekerja profesional untuk mengungkap kasus yang menggegerkan Merauke, Papua Selatan. Kami telah melaksanakan olah TKP kemarin dan saat ini masih dalam tahap penyelidikan. Yang pasti kami bekerja keras untuk mengungkap kejadian ini agar nanti bisa mendapat bukti seterang-terangnya. Dugaan satu orang aja Pak Kapas? Kami belum bisa sampaikan itu. Oh siap. Ya. Nah ada alat bukti CCTV apakah cukup membantu kepolisian untuk mengungkap ini? Alat bukti CCTV merupakan alat bukti petunjuk dan kita masih dalami alat-alat bukti lain. Warga di Jalan Ternate geger dengan penemuan jasad Julia Kiki yang tergeletak bersimbah darah tidak jauh dari rumahnya di Gang Israel pada hari Senin. Julia diduga korban pembunuhan. Pelaku yang terekam CCTV diduga masuk ke rumah korban untuk mencuri. Namun melihat Julia tidur bersama adiknya, pelaku lalu menculik korban dan membawanya kabur. Menurut para guru dan teman-temannya, Rizky dikenal sebagai anak yang periang, rajin dan suka membantu sesama. Jenazah korban dimakamkan di TPU Semangga setelah menjalani visum di RSUD Merauke. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Ratusan warga di kota Merauke berkumpul dan menggelar doa bersama untuk mengenang Julia Rizky Rahmadani atau yang akrab dipanggil Kiki. Kematian Kiki tragis, bocah tunarungu, diculik dan dibunuh pelaku saat sedang tidur di rumahnya. Kematian Kiki mengejutkan masyarakat Merauke, mengingat anaknya cerdas, baik hati dan ceria. Remaja, ibu rumah tangga hingga tokoh masyarakat berkumpul di lapangan kapsul waktu pada hari Rabu sebagai bentuk solidaritas dan duka mendalam bagi korban dan keluarga. Pasti dari keluarganya pasti sedih ya. Menurut saya kota Merauke sekarang kayak sudah tidak sama seperti dulu. Kalau dulu itu ya Allah, kejahatan tidak sebanyak seperti sekarang sih. Sore hari ini kami menundukkan kepala ya. Sore hari ini karena segerasnya kami yang dirasakan adik itu. Semuanya karena itu tuh terlalu kejam sekali. Semoga kepolisian Merauke bisa dapat ini ketemu pelaku dan segera diamankan. Perbuatannya keji. Penuh dengan pertanyaan. Saya seorang ibu, saya melahirkan anak. Apakah sakit rasanya. Merauke anak saya yang kita juluki? Saya mau pemerintah setempat untuk mengungkap kasus ini supaya pelakunya segera ditemukan. Selama acara berlangsung, masyarakat larut dan memanjatkan doa dan menuntut keadilan bagi Kiki serta berharap peristiwa ini tidak terulang kembali. Warga juga mendesak polisi bekerja cepat agar pelaku segera diringkus karena sangat meresahkan. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Anggota polisi dari Polres Mambramo Raya diserang sekelompok orang di Kampung Burmeso, Distrik Mambramo Tengah, Kabupaten Mambramo Raya, Provinsi Papua pada hari Selasa. Kejadian berawal saat petugas piket Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polres Mambramo Raya ingin menindaklanjuti laporan adanya keributan antar warga akibat minuman keras di Kompleks SD Advent Burmeso. Anggota bergerak ke lokasi untuk menenangkan situasi, namun massa justru menyerang polisi dengan parang, linggis, dan batu. Pada pukul 12.00 pada saat personil SPKT merespon laporan masyarakat adanya perselisihan antara dua kelompok di Kampung Burmeso. Pada saat di tempat kejadian perkara, pada saat menyelesaikan permasalahan, tiba-tiba diserang oleh sekelompok masyarakat menggunakan senjata tajam dan benda tumpul yang mengakibatkan perusakan kendaraan
operasional milik Polres dilanjutkan penyerangan dan perusakan di kantor SPKT milik Polres Membramo Raya yang ada di distrik Membramo Tengah, Kabupaten Membramo Raya. Tentunya hal ini sangat disayangkan karena akibat kejadian tersebut mengganggu pelayanan kepolisian yang ada di wilayah Kabupaten Membramo Raya, khususnya di distrik Membramo Tengah. Wakapolres Membramo Raya bersama anggota berusaha bernegosiasi, namun massa semakin banyak dan terus menyerang anggota. Aparat akhirnya mengamankan diri untuk mencegah jatuhnya korban jiwa. Saat ini kondisi di Burmeso sudah berangsur normal. Namun aparat gabungan masih bersiaga di sejumlah titik rawan untuk mengantisipasi gangguan susulan. Polisi mengimbau masyarakat tetap tenang dan tidak terprovokasi. Saat ini polisi tengah mengumpulkan bukti dan keterangan saksi untuk mengungkap motif penyerangan tersebut. Rian Tonai melaporkan dari Membramo Raya, Papua. Meriam kaleng atau meriam spiritus dinilai memiliki resiko tinggi, mulai dari luka bakar, kebakaran, hingga korban jiwa. Untuk itu, Satuan Binmas Polres Sarmi menggelar sosialisasi dan penertiban penggunaan meriam kaleng atau meriam spiritus di sejumlah titik rawan di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Langkah ini merupakan upaya preventif untuk mencegah gangguan Kamtibmas serta melindungi keselamatan warga dari potensi kebakaran dan ledakan. Kabak Ops Polres Sarmi AKP Rianto mengatakan petugas juga menyita puluhan meriam kaleng, sejumlah botol spiritus, dan petasan korek. Menghimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Sarmi, terutama kepada orang tua yang mempunyai anak, agar tidak bermain petasan atau bermain spiritus karena dapat mengakibatkan kerugian kita sendiri dan mengakibatkan kerugian kepada orang lain. Mari kita jaga bersama Kamtibmas di Kabupaten Sarmi. Warga diimbau tidak bermain meriam spiritus karena sangat membahayakan diri sendiri dan orang lain. Polres Sarmi akan terus melakukan pengawasan dan sosialisasi secara berkelanjutan untuk meminimalisir aktivitas yang dapat mengancam keamanan dan keselamatan masyarakat. Arthur dan Rian Tonai melaporkan dari Sarmi, Papua. Sejak Januari hingga Oktober tahun ini, Pengadilan Agama Merauke telah menerima ratusan permohonan perceraian. Sebagian besar sudah diputuskan inkrah Majelis Hakim. Dari data Pengadilan Agama Merauke, tercatat sejak awal tahun hingga bulan Oktober, ada 409 permohonan perceraian yang masuk ke meja pengadilan. Dari jumlah tersebut, Majelis Hakim sudah memutuskan 390 perkara berkekuatan hukum tetap. Ketua Pengadilan Agama Merauke Suparman mengatakan sebagian besar pengajuan cerai dilatar belakangi masalah ekonomi, disusul perselisihan rumah tangga dan pengaruh judi online. Terkait dengan perkara yang masuk di Pengadilan Agama Merauke itu sudah sampai dengan hari ini sudah 409. Jadi itu perkara gugatan maupun permohonan. Dan yang sudah diputus oleh Pengadilan Agama Merauke itu sebanyak 392 perkara. Latar belakangnya ekonomi kebanyakan. Ekonomi ya. Dan judi online juga sudah ada beberapa perkara yang terkait dengan judi online sudah ada di Pengadilan Agama. Khusus untuk judi online berapa persen yang masuk itu Pak dari masalah? Ya, persentasinya memang sedikit. Ya. Sedikit. Ya, dari perkara yang ada itu masih, kalau dari 409 perkara kemarin kami menyidangkan itu masih di bawah 10 lah. Pengadilan agama pada dasarnya selalu mengupayakan pasangan rujuk atau berdamai sebelum masuk ke tahap persidangan. Namun jika proses mediasi mengalami kebuntuan, pengadilan akan melanjutkan pada tahap pemeriksaan hingga putusan akhir. Hingga saat ini, Pengadilan Agama Merauke tetap mengupayakan tidak terjadi perceraian agar rumah tangga dapat kembali utuh demi masa depan anak-anak mereka. Muhammad Ridwan dan Rian Tonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Beginilah kondisi Asrama Putra SMP Sentra Pendidikan di Jalan SP5, Timika, yang terbakar hebat setelah dibakar oleh seorang siswa. Seorang pelajar di sekolah ini nekat membakar Asrama Putra sekolahnya. Aksi nekat itu dilakukan akibat emosi setelah handphone miliknya hilang.
Kejadian terjadi saat sejumlah siswa masih berada di lingkungan asrama. Dalam waktu singkat, api membesar dan menghanguskan sebagian besar bangunan. Petugas dan warga sekitar bahu-membahu memadamkan api, namun sebagian besar asrama sudah terlalu lama terbakar. Kapolres Mimika, AKBP Bilianda Hildario Budiman, mengatakan pelaku yang merupakan salah satu pelajar SMP Sentra Pendidikan diduga emosi setelah mendapati handphone miliknya hilang. Kemarahan itu memicunya untuk membakar asrama tempatnya tinggal. Sudah kita amankan, kemudian sekarang masih dalam proses penyidikan. Kemudian untuk motif pembakaran itu diduga karena pelaku marah karena mendengar HP milik adiknya itu hilang di asrama putra tersebut. Kemudian hal itu juga dikaitkan adanya kejadian sebelumnya bahwa barang-barang milik pelaku juga sering hilang di asrama. Nah, atas dasar itu pelaku marah, kemudian melakukan pembakaran di asrama tersebut. Dia masih pelajar, umur 19 tahun. Polisi yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP dan mengamankan pelaku. Pelaku yang masih berusia 19 tahun saat ini sudah diamankan di Polres Mimika. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih menyelidiki penyebab pasti terbakarnya asrama dan meminta keterangan dari sejumlah saksi, termasuk pihak sekolah. Igobat Momolin dan Rian Tonai melaporkan dari Mimika, Papua Tengah. Kaya akan hasil laut, Kota Jayapura dikenal sebagai salah satu daerah dengan produksi ikan terbesar di tanah Papua. Dari berbagai olahan yang ada, ikan asap atau ikan asar menjadi salah satu kuliner khas yang digemari masyarakat. Di kawasan Dok 8, Kelurahan Imbi, Kota Jayapura, sekelompok mama-mama Papua mengolah ikan tuna ekor kuning dan ikan cakalang menjadi ikan asar khas Jayapura yang kini menjadi sumber penghidupan utama mereka. Salah satu pengolah ikan asar, Mama Selvia, menceritakan bahwa proses pengasapan ikan tidak mudah karena membutuhkan waktu lama serta bahan bakar kayu dalam jumlah besar. Karena kayu bakar sudah mulai susah didapat, mereka saat ini menggunakan oven dan menggunakan gas LPG ukuran 5 kg. Menggunakan LPG, mereka sangat terbantu. Selain lebih murah, mereka tidak susah lagi mencari kayu bakar. Setiap harinya 15 hingga 20 ekor ikan asar diproduksi oleh Mama Selvia dan dijual ke berbagai titik di Kota Jayapura. Gas toh? Lebih irit lagi daripada kayu. Kayu memang setengah mati kakak. Kita mulai pergi, kita bayar orang yang menyimpang, kita kasih naik di mobil, kita bayar mobil. Kita bawa pulang kayu, kita pakai. Kalau oven tidak. Toh, cuma kita pakai dia punya gas saja. Ikan tetap masak. Irit. Lebih irit lagi daripada memang kalau namanya orang usaha ikan, dia pengeluaran besar. Dari hasil jualan ikan asar, Mama Selvia sudah menghidupi 2 anaknya yang bersekolah sejak SD hingga SMA. Selain Mama Selvia, ada juga Mama Sabron yang berusaha menjual ikan asar keluar Kota Jayapura sehingga bisa menghidupi keluarga. Kalau kita awet dengan pengasapan ya, kalau masih pakai kayu bakar, mungkin standarnya 1 minggu saja sudah rusak. Tapi kalau dengan adanya brick gas, oven ini sangat mempermudah kami ibu-ibu sampai kami jual keluar ya. Itu mempermudah sekali. Jadi biar sampai 6 bulan juga dia masih tahan, masih awet. Sekretaris Himpunan Masyarakat Nelayan Indonesia Kota Jayapura, Alex Rumeri, mengatakan alat pengasapan ikan modern sangat dibutuhkan oleh mama-mama pembuat ikan asar karena biaya untuk memproduksi ikan asar sangat tinggi jika menggunakan minyak tanah dan kayu bakar. Bantu mereka untuk pengasapan ikan, disitulah mengurangi biaya. Salah satunya contoh seperti pembelian kayu bakar. Kayu bakar ini kan mereka beli membutuhkan biaya yang besar. Yang pertama mereka harus beli dari yang menyediakan kayu bakar, mereka biaya mobil, transportasi, kemudian juga mereka membayar angkot dari tempat pembuangan ke rumah mereka masing-masing. Disitulah kalau kita menghitung untuk pembiayaan itu sangat besar. Ketua RT Kampung Nelayan Dok 8 Bernard Sineri mengatakan warganya juga mendapat pelatihan diversifikasi produk berupa abon ikan asar dan sambal ikan asar
serta pelatihan pengemasan dan pemasaran digital untuk memperluas pasar. Juga ada hal lain yang sudah diberikan kepada warga masyarakat kami. Dan kami harapkan ke depan bahwa tetap pihak Pertamina terus mensupport kami masyarakat RT 03 yang ada di wilayah lingkungan daripada Pertamina ini. Sehingga yang tadinya belum bisa untuk berkembang dalam usaha untuk bisa bersaing dengan pihak lain bisa terlaksana. Perwakilan Pertamina Papua, Dita, mengatakan potensi UMKM ikan asar sangat besar sehingga warga mendapat bantuan oven gas serta diedukasi peralihan dari kayu bakar ke gas. Ini khususnya di daerah 28 sebetulnya punya potensi akad ikan asar. Juga kan ikan asar panganan lokal di Jayapura, jadi memiliki potensi besar untuk dikembangkan jadi bisa oleh-oleh ataupun dikembangkan jadi produk turunan lainnya. Berkat semangat dan kerja keras mama-mama Papua di kampung nelayan ini, ikan asar khas Dok 8 tidak hanya menjadi kekayaan kuliner, tetapi juga sumber kehidupan dan cerita kekuatan perempuan Papua dalam membangun ekonomi keluarga. Arthur dan Riantonai melaporkan dari Kota Jayapura, Papua. Satu lagi Satuan Pelaksana Pemenuhan Gizi atau SPPG hadir di Kabupaten Merauke. Keberadaan SPPG ini untuk mendukung program makan bergizi gratis yang saat ini terus digalakkan pemerintah di seluruh pelosok tanah air termasuk Kabupaten Merauke. SPPG Jalinan Kasih Animha berlokasi di Jalan Nusa Barong, Kabupaten Merauke dan menjadi unit baru dalam jaringan program pemenuhan gizi di daerah. Semoga di Kabupaten Merauke khususnya tidak ada terjadi yang seperti mungkin di luar sana untuk KLB dan juga lain-lain. Semoga kita selalu bekerja sama karena kita harus lihat dikategorikan KLB itu kalau menyeluruh. Kalau misalnya hanya 1 orang atau 2 orang itu bisa jadi itu karena anaknya mungkin alergi seperti itu. Jadi itu yang kita perlu lihat. Kalau misalnya terjadi ada apa-apa dari dapur kami, mungkin kami hanya nanti bisa berkoordinasi dengan para guru-guru. Karena kalau kayak misalnya ada apa-apa di satu satuan itu, misalnya di sekolah itu, kita harus melihat anak ini mungkin sebelumnya itu ada alergi seperti itu. Saat ini terdata ada 3.500 penerima manfaat dari 11 sekolah di wilayah kerja SPPG dalam program MBG. SPPG Jalinan Kasih Animha dapat memperluas jangkauan distribusi makanan bergizi serta mempercepat terwujudnya Merauke sebagai salah satu lokasi peningkatan gizi anak sekolah di tanah Papua. Program MBG dirancang untuk menjamin setiap siswa mendapatkan asupan gizi yang cukup agar menjadi generasi sehat dan cerdas di Papua Selatan. Saat ini sudah ada 4 SPPG di Merauke dan masih sangat kurang karena BGN masih membutuhkan belasan lagi SPPG. Muhammad Ridwan dan Riantonai melaporkan dari Merauke, Papua Selatan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua. Saya Heri Orun mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan wanyambe.